Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu virus, sejarah virus, dan bagaimana cara kerja dari virus? Di sini, kami akan membantu kalian untuk mengetahui lebih dalam mengenai materi virus. Yuk, simak videonya. Virus adalah makhluk hidup aseluler, artinya tidak tersusun atas sel seperti makhluk hidup lainnya. Virus hanya terdiri dari asam nukleat berupa DNA atau RNA yang dibungkus oleh selubung protein yang disebut kapsid dan kadang memiliki lapisan lemak tambahan. Virus tidak memiliki inti sel, sitoplasma atau organel, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas hidup sendiri. Ia hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang, memanfaatkan enzim dan komponen sel tersebut untuk memperbanyak diri. Karena sifatnya itu, virus digolongkan sebagai parasit obligat. Struktur tubuh virus ada kapsid, asam nukleat, selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Pada bagian kapsid menjadi pelindung dari protein yang membungkus asam nukleat. Lalu pada bagian selubung ekor menjadi lapisan tambahan di luar kapsid pada beberapa virus. Lalu serabut ekor menjadi bagian untuk menempel dan mengenali sel inang. Secara keseluruhan, struktur virus sangat sederhana karena hanya terdiri dari asam nukleat sebagai materi genetik, kapsid sebagai pelindung, dan kadang disertai selubung tambahan, serta serabut ekor yang membantu virus menempel pada sel inang. Struktur inilah yang memungkinkan virus menyerang dan berkembang biak di dalam makhluk hidup. Ciri-ciri virus. Virus terdiri dari 8 ciri-ciri. Yang pertama, berukurannya sangat kecil. Ukurannya sekitar 20 hingga 300 nanometer. Yang kedua, bukan sel atau aseluler. Yang ketiga, tersusun dari 2 komponen utama, yaitu asam nukleat, DNA atau RNA, membawa informasi genetik, selubung protein atau kapsid yang melindungi asam nukleat. Beberapa virus juga memiliki selubung tambahan, yaitu envelope dari lemak. Yang keempat, hanya dapat hidup di dalam sel inang atau parasit obligat. Yang kelima, dapat dikristalkan. Yang keenam, dapat bermutasi dengan cepat. Yang ketujuh, hanya memiliki satu jenis asam nukleat. Yang kedelapan, bersifat spesifik terhadap inangnya. Proses replika virus pada siklus litik. Adsorpsi atau penempelan, virus menempel pada permukaan sel inang menggunakan ujung ekornya. Kedua, penetrasi atau penyuntikan. Virus menyuntikkan asam nukleatnya atau DNA atau RNA ke dalam sel inang, sementara kapsidanya atau selubung protein tetap di luar. Ketiga, sintesis atau pembentukan komponen virus. Asam nukleat virus mengambil alih kendali sel inang untuk membuat bagian-bagian virus baru seperti protein, kapsid, dan asam nukleat. Keempat, perakitan asam sembeling. Bagian-bagian virus yang sudah terbentuk dirakit menjadi virus yang baru yang lengkap. 5. Lisis, penempelan virus baru atau sel inang pecah atau lisis dan virus baru keluar untuk menginfeksi sel lain. Proses replika virus pada siklus lisogenik. 1. Adsorpsi, virus menempel pada sel inang. 2. Penetrasi, asam nukleat virus masuk ke dalam sel inang. 3. Integrasi, DNA virus bergabung dengan DNA inang dan membentuk profag atau virus tidur. 4. Replikasi DNA inang, saat sel inang membelah diri, DNA virus ikut digandakan tanpa merusak sel. 5. Induksi, dalam kondisi tertentu DNA virus aktif kembali dan masuk ke siklus litik dan menghancurkan sel inang. Jenis-jenis bentuk virus. Jenis-jenis bentuk virus yang akan kita bahas pada video kali ini ada 4. Yang pertama, icosahedral, bentuknya geometris dengan banyak sisi. Yang kedua, spiral, bentuknya seperti silinder. Yang ketiga, ada bulat, virus helix atau polyhedral yang memiliki selubung. Yang keempat, ada kompleks, beberapa virus memiliki struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya kita akan membahas peranan virus. Banyak virus menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan seperti flu, COVID-19, dan mosaik tembakau. Tetapi
Virus juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan positif, seperti dalam pengembangan vaksin dan terapi gen, serta dalam diagnosis infeksi. Forgive me if I hurt you. Come save me. Nama virus influenza, penyakit yang ditimbulkan flu. Penjelasan, virus influenza menyerang sistem pernapasan manusia, terutama hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penularannya sangat cepat melalui udara. Saat seorang batuk atau bersin, gejala yang muncul antara lain demam, batuk, pilek, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Biasanya penyakit ini bisa sembuh sendiri, tetapi pada orang dengan daya tahan tubuh lemah, virus ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia. Virus rabies, penyakit timbulkan rabies, penyakit anjing gila. Penjelasan, virus rabies menyerang sistem saraf hewan, terutama mamalia seperti anjing, kucing, kelelawar, dan kera. Penularannya terjadi melalui gigitan atau air liur hewan yang terinfeksi. Gejala pada hewan meliputi perubahan perilaku menjadi agresif, sulit menelan keluarnya air liur, berlebihan, dan akhirnya lumpuh atau mati. Virus rabies bisa menular ke manusia sehingga termasuk penyakit zoonosis yang berbahaya. Pencegahannya dilakukan dengan vaksin rabies pada hewan peliharaan. Virus mosaik, tobacco mosaik virus atau TMF. Penyakit yang timbulkan penyakit mosaik pada daun tembakau. Penjelasan virus mosaik tembakau menyerang tanaman tembakau serta beberapa tanaman lain seperti tomat dan cabai. Virus ini menyebabkan pola melalang, hijau, tua, dan hijau muda. Mosaik pada daun akibatnya daun menjadi keriting, kaku, berbentuk, dan pertumbuhan tanaman terganggu. Penularan terjadi melalui alat pertanian yang terkontaminasi sentuhan manusia atau sisa tanaman yang terinfeksi. Virus sangat tahan lama dan sulit dimusnahkan. Cara pencegahannya adalah dengan menggunakan bibit sehat, menjaga kebersihan alat, dan memusnahkan tanaman yang sakit. Virus adalah jasad teknik yang berukuran sangat kecil. Virus bisa menginfeksi makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Virus memiliki variasi dalam segi ukuran, bentuk, maupun komposisi kimiawinya. Virus tidak memiliki organel, sehingga tidak bisa disebut sel, dan reproduksinya hanya terjadi pada sel ini.